Selamat pagi siswa sekalian. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada pagi hari ini kita masuk materi baru, yaitu mengenai teks pidato persuasif. Nah, mungkin ini materi baru bagi kalian karena di kelas 7 dan kelas 8 belum ada pidato ya. Nah, hanya hari ini yang kita pelajari yaitu mengenai ciri-ciri dan struktur pidato persuasif. Ciri-ciri dan struktur pidato persuasif. Nah, sebelum lebih lanjut kita bahas apa ciri-cirinya dan bagaimana strukturnya, kalian harus mengetahui dulu setelah pembelajaran ini apa yang perlu kalian kuasai. Ya, sekarang kita lihat tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, setelah selesai kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri pidato persuasif. Kemudian tujuan yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan struktur teks pidatonya. Dan yang ketiga, kalian mampu menentukan struktur teks pidato dari sebuah pidato. Jadi ada 3 tujuan ya anak-anak ya. Menjelaskan cirinya, menjelaskan strukturnya, dan menentukan struktur teks pidato dari sebuah pidato. Nah, selanjutnya kita melihat apa saja ciri-ciri dari teks pidato persuasif. Ya. Nah, yang pertama, bersifat mendorong atau mengajak. Ini artinya yang berpidato, sang orator, dalam pidatonya itu dia mengajak pendengar atau pembaca untuk yakin, untuk ikut dengan apa yang ia sampaikan. Ya, dalam artian tertarik sehingga melakukan tindakan. Nah, jadi bersifat mendorong, mengajak. Nah, ini ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, cirinya reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi. Tujuannya apa? Agar pendengar setuju tadi ataupun yakin dan juga mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Nah, ini tadi ya. Jadi setuju, yakin, sehingga melakukan tindakan untuk saya ikut si A. Betul pendapatnya seperti itu. Karena disertai dengan alasan-alasan. Nah, jadi ada 2 ciri teks pidato persuasif. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui cirinya, kita harus mengetahui berikutnya yaitu struktur teks pidato persuasif. Nah, strukturnya ada 3 bagian ya. Yang pertama, bagian pembukaan. Yang kedua, isi pidato. Dan yang ketiga, penutup pidato. Nah, ketiga struktur ini itu merupakan komponen penting yang harus ada dalam sebuah teks pidato. Terutama pidato persuasif ya. Karena kalau salah satu struktur tidak ada, maka pidato ini menjadi kurang sempurna atau dengan kata lainnya tidak lengkap. Ya. Jadi antara pembukaan, isi, dan penutup saling mendukung. Karena di sini merupakan hal ketiga-tiganya komponen yang penting yang harus ada dalam teks pidato persuasif. Nah, sekarang kita melihat yang termasuk bagian pembukaan itu apa saja. Ya, kita lihat. Yang pertama itu adalah salam pembuka. Contohnya apa?
selamat pagi, assalamualaikum, selamat siang, dan seterusnya itu merupakan salam pembuka. Nah, kemudian yang bagian kedua, sapaan atau ucapan penghormatan. Yang hadir itu disapa, kita sapa dia. Nah, yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Bapak Ibu perangkat desa, dan seterusnya. Menyapa. Yang hadir disapa didahului dengan yang punya kedudukan tertinggi di acara itu, ya, yang hadir pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga, ucapan syukur atau terima kasih. Ini adalah setelah sapaan kita mengatakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini ucapan syukur kita karena diberi kekuatan, kesehatan, dan seterusnya, dan ucapan terima kasih juga karena Bapak Ibu hadirin sudah bisa hadir di acara ini. Kemudian bagian keempat dari pembukaan adalah pengantar. Pengantar ini apa? Pengantar ke isi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang ini. Jadi ini pengantar, ya. Jadi ada 4 bagian di pembukaan: salam pembuka, ucapan penghormatan atau sapaan, ucapan syukur atau terima kasih, dan pengantar. Ya. Kemudian bagian berikutnya adalah isi pidato. Isi pidato ini apa? Ini yang paling penting. Karena isi pidato ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan atau dibicarakan. Jadi sang orator di sini harus menjelaskan secara detail dan jelas tentang apa yang ia sampaikan, sehingga pendengar itu paham, mengerti, yakin, dan nanti tertarik. Ya, jadi di sini di bagian isi disampaikan dengan jelas dan rinci. Nah, kemudian bagian yang ketiga, ya, yaitu bagian penutup pidato. Namanya saja penutup, berarti bagian akhir, ya. Nah, di bagian akhir ini berisi simpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Hal-hal penting yang disampaikan di isi tadi disimpulkan lagi di bagian penutup ini. Diulang kembali, tetapi intinya saja, hal pentingnya saja. Ya, nah kemudian permintaan maaf kepada pendengar jika saat menyampaikan pidato ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung pendengar atau pembaca. Jadi permintaan maaf, dan yang terakhir adalah salam penutup. Ya, salam penutup. Demikian pidato yang saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Selamat siang atau selamat pagi atau selamat malam atau wassalamualaikum. Ya, nah, jadi ini, ya, jadi anak-anak diingat ya, struktur pidato tadi ada 3, pembukaan, ada isi pidato, ada penutup pidato, dan bagian-bagiannya harus dipahami. Ya, ini nanti materi ini akan Ibu kirim di Google Classroom, ya. Kemudian nanti ada tugas, ya, yang kalian kerjakan juga di Google Classroom, yaitu kalian mencari sebuah teks pidato persuasif. Ya, dicari, buka di internet banyak, nak, ya. Buka aja, diklik aja contoh teks pidato persuasif. Ambil aja temanya, misalnya kenakalan remaja. Nah, di situ muncul, ambil salah satu, sudah ada, dari yang ada itu kamu tentukan mana yang masuk pembukaan tadi. Tulis, mana yang masuk isi tadi. Pembukaan diuraikan, nak, ya. Salam pembukanya mana? Sapaannya mana? Ya. Nah, itu diuraikan. Kemudian kalau sudah pembukaan, isi yang merupakan isi, tulis. Kemudian yang merupakan simpulan penutup. Nah, bagian penutup tadi kan ada simpulan. Kalau ada di situ tulis, ada permintaan maaf, tulis, kemudian salam penutup.
Nah, jadi itu kan namanya kalian menentukan strukturnya. Jadi dari teks pidato yang sudah kalian temukan, kalian menentukan struktur teks pidatonya. Sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi, pembukaan, isi, dan penutup tadi. Ingat, kerjakan di Google Classroom, kemudian jangan lupa menulis nama dan kelas. Ya. Ya, Ibu kira hanya ini yang Ibu sampaikan. Ingat ya, sekali lagi tugasnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar nilainya baik. Nah, ya, hanya ini yang Ibu sampaikan. Sampai ketemu minggu depan di masih materi teks pidato, hanya kita bukan strukturnya lagi, tetapi bagaimana menyusun naskah pidatonya. Ya, demikian. Selamat pagi, salam sehat.